Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat mikir, kalau kalian klik video ini berarti kalian sedang mencari tahu berita-berita politik yang terjadi di Indonesia. Sebelumnya gue mau kalian subscribe channel ini dan klik notifikasi lonceng agar kalian gak ketinggalan berita politik terupdate versi kami. Nah sahabat mikir, kali ini gue bakal ngebahas berita politik mengenai Omnibus Law dan RUU PKS yang belakangan ini menjadi permasalahan di Indonesia. Sebelum kalian menonton video ini, alangkah baiknya kalian sudah memahami konsep dasar atau arti politik itu sendiri agar terhindar dari kesalahpahaman dan memahami politik dengan benar dan bijak. Jangan terlalu anarkis. Kali ini gue bakalan ngebahas satu persatu terlebih dahulu mulai dari Omnibus Law. Sahabat pemikir, sebagaimana bahasa hukum lainnya, Omnibus berasal dari bahasa Latin omnis yang berarti banyak, dan law artinya hukum. Omnibus Law lebih banyak kaitannya dalam bidang kerja pemerintah di bidang ekonomi. Ada 3 hal yang disasar pemerintah, yakni UU Perpajakan, Cipta Lapangan Kerja, dan Pemberdayaan UMKM. Yang paling sering jadi polemik adalah Omnibus Law di sektor ketenagakerjaan, yaitu UU Cipta Lapangan Kerja. Berita politik ini cukup membuat masyarakat geram sampai menimbulkan kebencian pada peraturan dan kepemimpinan. Apa sih yang membuat masyarakat merasa sangat geram pada peraturan dan kepemimpinan? Oke, simak baik-baik ya. Menurut ekonom senior Emil Salim, beliau mengingatkan pemerintah akan dampak Omnibus Law, rancangan Undang-Undang Cipta Kerja terhadap lingkungan dan pembangunan. Sebelumnya, Omnibus Law RUU Cipta Kerja memang dinilai sejumlah kalangan dapat menyebabkan persoalan lingkungan menjadi terabaikan. Menurut Emil Salim, Indonesia bisa tertinggal dari negara lain yang sudah menerapkan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development. Nah guys, bisa kebayangkan gimana kalau Omnibus Law ini benar-benar disahkan? Dampaknya tidak hanya pembangunan dan lingkungan, tapi negara kita juga tidak berkembang. Oke, cukup itu saja kita bahas tentang Omnibus Law. Sekarang kita akan bahas tentang RUU PKS atau penghapusan kekerasan seksual. Terkait hal ini, Komnas Perempuan sebagai perancang awal naskah RUU PKS menggelar konferensi pers atau media briefing untuk menanggapi isu hoax RUU Prozina dan penolakan RUU PKS yang berasal dari petisi Maimun Herawati. Komnas Perempuan menepis dengan tegas tuduhan bahwa RUU PKS memperbolehkan tindakan zina atau mendukung seks bebas. Menurut Azriana, Ketua Komnas Perempuan, pernyataan itu semuanya merupakan kebohongan. Karena apa yang disampaikan itu informasi yang beredar di internet atau sosial media memang yang tidak ada dalam RUU. Ada nggak dalam RUU itu menyebutkan bahwa orang tua yang meminta anak-anaknya pakai jilbab akan dipidanakan. Dan soal melegalkan LGBT, tidak ada satu LGBT pun yang muncul dalam RUU. Tidak ada kata free sex atau zina. Itu semua nggak ada. Sejak awal dibuat, RUU PKS bertujuan untuk melindungi hak-hak korban yang selama ini tidak dipedulikan. Menurut Mariana Amiruddin, Komisioner Ketua Subkom Divisi Partisipasi Masyarakat Komnas Perempuan, RUU ini bisa menegakkan keadilan dan memberikan proses hukum bagi kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Penting bagi kita, terutama perempuan, untuk mengetahui urgensi pengesahan RUU PKS ini. Kenapa? Ini alasannya. Yang pertama, angka kekerasan terhadap perempuan di Indonesia terus meningkat. Menurut data dari Komnas Perempuan, jumlah kekerasan seksual terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani selama tahun 2017 berjumlah 335,62 ribu kasus. Jumlah tersebut naik drastis dari tahun sebelumnya yang berjumlah 259,150 ribu kasus. Dari data pada tahun 2012 sampai 2013, Komnas Perempuan mencatat bahwa setiap 2 jam terdapat 3 perempuan yang mengalami kekerasan seksual di Indonesia. Dan dalam waktu 10 tahun, kami menemukan 35 perempuan menjadi korban kekerasan seksual. Kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan itu jauh lebih luas daripada yang ada pada KUHP atau UU lainnya, seperti UU Perlindungan Anak, UU HAM, dan lain-lain. Ada 15 bentuk kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan dalam kurun waktu 10 tahun itu. Sebagian bisa ditangani dengan mengedukasi masyarakat tanpa pendekatan hukum, tapi ada sebagian lainnya yang butuh pendekatan hukum. Jika tidak ada pendekatan hukum, kita akan terus membiarkan korban tanpa pemulihan dan pelaku melenggang tanpa adanya tindakan hukum.
Yang kedua, penyelesaian kasus kekerasan seksual selama ini seringkali merugikan bagi perempuan. Contohnya kasus pelecehan seksual yang dialami Agni, mahasiswi UGM, saat kuliah kerja nyata pada Juli 2017. Kasus ini berakhir dengan jalan damai, atau lebih tepatnya menyepakati hak-hak yang harus diperoleh Agni dan hal-hal yang harus dilakukan HS setelah kesepakatan dibuat. Hal itu dibenarkan oleh pihak Rektor Universitas Gadjah Mada, Panut Mulyono, yang mengatakan jika Agni dan HS sepakat kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan. Penyelesaian tersebut dilakukan karena proses untuk mendapatkan keadilan lewat jalur hukum cukup berat untuk dijalani. Hal ini telah dibahas pada data risalah kebijakan RUU PKS yang dirilis oleh Komnas Perempuan. Dengan adanya RUU PKS nanti, akan ada penanganan yang dapat membantu korban dalam mengatasi hambatan yang dialami dalam sistem peradilan pidana dan memulihkan korban selama proses peradilan pidana berjalan. Contoh kasus lainnya adalah soal Baik Nuril. Pegawai honorer di SMA Negeri 7 NTB tersebut dinyatakan bersalah oleh Mahkamah Agung serta divonis hukuman 6 bulan penjara dan denda 500 juta rupiah. Ia dianggap bersalah melanggar UU ITE karena menyebarluaskan konten elektronik yang berisi tindakan asusila. Dokumen elektronik itu adalah rekaman percakapan telepon dari kepala sekolah SMA Negeri 7 bernama Muslim kepada Baik Nuril yang dianggap berisi muatan pornografi. Padahal, Baik Nuril menyimpan rekaman percakapan itu karena ia telah mengalami pelecehan seksual dari kepala sekolah. Menurut Azriana, kasus yang dialami Baik Nuril terjadi karena tidak dikenalinya kekerasan seksual yang melatar belakangi kasus pelanggaran pasal 7 ayat 1 Yunto pasal 45 UU ITE. Sehingga, perbuatan Nuril yang merekam percakapan atasannya tidak dilihat sebagai upaya membela diri atas kekerasan seksual secara verbal yang dialaminya. Kondisi tersebut menggambarkan sistem hukum belum menjamin perlindungan bagi perempuan dari kekerasan seksual. Yang ketiga, tidak adanya sistem pemidanaan dan penindakan terhadap beberapa jenis kekerasan seksual selama ini. Menurut Komnas Perempuan, terdapat 9 jenis tindak pidana kekerasan seksual yang tercakup dalam RUU PKS. Di antaranya adalah pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, perkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual. Artinya, kasus yang dialami korban tidak akan dapat diproses melalui sistem peradilan pidana di Indonesia karena tidak ada landasan normatif bagi penegak hukum untuk menindaklanjuti jenis tindak pidana yang dialami korban. Isu kekerasan seksual ini tidak ada dalam hukum manapun. Dengan adanya RUU ini, negara bisa lebih adil dalam memberikan keadilan dan proses hukum terhadap kasus-kasus yang menyangkut perempuan. Yang keempat, korban dan keluarga akan mendapat dukungan proses pemulihan dari negara. Dalam RUU PKS, Komnas Perempuan mengusulkan agar tercipta bentuk payung hukum yang lebih memperhatikan kebutuhan korban pasca mengalami pelecehan seksual. Karena pada dasarnya, kekerasan seksual tidak hanya membuat korban terluka secara fisik, tetapi juga psikis. Hal itu juga akan dialami oleh keluarga dan saksi korban. Mereka akan mengalami penderitaan yang berlapis dan bersifat jangka panjang akibat kekerasan seksual. Sejauh ini kami telah memiliki Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau P2T, P2A untuk membantu proses pemulihan korban kekerasan seksual. Di daerah sudah banyak bertambah, itu tandanya masyarakat sudah mulai sadar akan isu tentang kekerasan terhadap perempuan ini. Sementara itu, UU Perlindungan Anak hanya melindungi anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban juga hanya mengatur hak perlindungan bagi korban kekerasan seksual yang berusia anak saja. Sedangkan korban yang berusia dewasa belum memperoleh jaminan perlindungan. Fakta di atas menyatakan jika masing-masing peraturan perundang-undangan belum mengatur perlindungan dan pemulihan korban, keluarga korban, dan saksi kasus kekerasan seksual secara komprehensif. Yang kelima, pelaku kekerasan seksual akan mendapat akses untuk rehabilitasi. RUU PKS mengusulkan pengaturan tindakan berupa rehabilitasi khusus yang hanya diberikan bagi pelaku pelecehan seksual non-fisik dan pelaku berusia di bawah 14 tahun. Ini sangat penting untuk perubahan pola pikir serta sikap dan mencegah untuk perbuatan yang sama terulang di masa depan. Nah, sobat pemikir, itulah alasan-alasan mengapa Omnibus Law harus ditolak dan RUU PKS harus disahkan.
Gimana menurut kalian? Apa kalian punya pendapat tersendiri mengenai Omnibus Law dan RUU PKS? Kalau ada, kalian bisa ungkapin di kolom komentar ya. Oh iya, di kolom komentar, kalian juga bisa kasih kritik untuk video ini dan saran untuk konten-konten selanjutnya. Sekian dari gua, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.